Hai Kwidian, saat ini saya sedang berada di kampus 1 Ukrida dalam acara Proftalk yang ke-20 dengan tema Bandar Udara dalam Sistem Transportasi Udara Nasional bersama dengan Insinyur Hartoni Krisnomo MSc. Selamat menyaksikan. Itu namanya orang sakit, itu ada aturannya sebenarnya. Itu untuk diketahui bahwa sebegitu jauh, ini tidak hanya di Indonesia, ini aturan internasional yang diikuti oleh semua negara yang masuk di dalam anggota ITU tadi, International Civil Aviation Organization, jadi organisasi internasional untuk penerbangan sipil. Nah, lain lagi untuk penerbangan militer, nah itu kebetulan bukan wilayah kami, kami yang membidangi di wilayah komersil atau sipil. Nah, untuk wilayah pertahanan udara itu dari teman-teman TNI AU yang lebih tahu. Kalau ada ini nanti mungkin bisa mendatangkan beliau dari sana. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan kepada adik-adik yang memang faknya adalah mencintai teknik sipil. Jadi fasilitas pokok bandar udara itu ya pekerjaan teknik sipil semua. Fasilitas, sebagian besar adalah fasilitas teknik sipil, yaitu sisi udara. Ini sisi udara ini runway, landasan. Landasan itu ya sama dengan jalan raya, kan semua dapat jalan raya ya, Bu. Kalau teknik sipil jalan raya, sisi udara ini landasan, taxiway, apron. Apron itu adalah tempat parkir pesawat dan untuk tempat naik turunnya penumpang. Kemudian sisi darat landset yang saya sampaikan tadi terkait dengan DLKP, yaitu akses jalan masuk, kemudian parkir umum. Kalau fasilitas keselamatan dan keamanan ini terkait dengan banyak elektronika. Jadi makanya di bandar udara itu sebagian besar yang menjadi operator adalah teknik sipil sama teknik elektronika yang dominan secara teknis ya. Namun pasti dong ada keuangan, ada teman-teman ekonomi dan sebagainya. Psikologi juga ada, karena ada SDM kan yang sumber daya manusia. Lanjut. Nah, ini tadi yang kami sampaikan, fasilitas keselamatan dan keamanan tadi itu terdiri dari PKPPK, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Jadi kalau kita di DKI mungkin ya ada kebakaran, itu namanya mobil PK, ya kan, pemadam kebakaran. Nah, tapi kalau di bandar udara PKPPK, karena penekanannya di sini nih, pertolongan kecelakaan penerbangan. Jadi ada mobil celaka gitu, walaupun nggak kebakar, fasilitas ini yang bergerak untuk menanggulangi kecelakaan tersebut. Misalnya seperti kemarin ada overshoot itu di Surabaya kalau nggak salah, itu Lion itu waktu itu hujan tergelincir sampai dia lewat dari landasan. Nah, di situ perlu dievakuasi kan, ditarik. Nah, beberapa peralatannya itu ya ada di dalam fasilitas keselamatan ini dan keamanan. Salvage itu adalah fasilitas keselamatan keamanan untuk menarik pesawat dari sekitar runway, khususnya yang overshoot keluar dari landasan. Kemudian alat bantu navigasi penerbangan itu radar dan lainnya. Jadi kalau teman-teman ke Soekarno-Hatta, itu di dekat pom bensin Soekarno-Hatta, kalau dari arah kita mau ke bandara sebelah kanan, itu kan ada radar ya, gedung radar sama yang muter itu fasilitas alat bantu navigasi penerbangan ini.
Nah, kemudian alat bantu pendaratan visual, airfed lighting system itu kalau kita di ujung landasan mau mendarat ataupun mau take off, itu kan ada lampu-lampu. Nah, itu alat bantu pendaratan visual yang dinamakan airfed lighting system tadi. Kemudian catur daya kelistrikan itu masuk dalam fasilitas keselamatan keamanan. Ini terkait juga dengan adanya power hose, kemudian listrik di dalam rangka operasionalnya radar dan sebagainya, semuanya ada catur daya listrik yang harus kita sediakan. Kemudian pagar ini tadi saya sudah singgung sebagai batas bandar udara, namun tidak hanya pagar biasa, namun pagar yang seharusnya sudah dilengkapi dengan sistem alarm. Nah, itu tadi saya sempat sampaikan juga contoh kasus yang di Medan atau Padang yang orang langsung bisa naik pesawat itu mungkin alarmnya yang nggak bunyi. Seharusnya kan orang mau naik aja atau dekat itu sudah harus diketahui, sehingga orang nggak akan bisa naik atau jangan sampai lubang dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan perkembangan teknologi. Sebagai informasi, kemarin di di beberapa pagar di bandar luar negeri sudah dilengkapi dengan sistem ini ya, tidak hanya sekedar bahannya kawat gitu ya, namun di situ sudah dilengkapi dengan sistem alarm yang dimana ada orang yang dekat yang membahayakan gitu sudah bisa terdeteksi di CCTV-nya. Lanjut. Fasilitas udara ini tadi kami sampaikan, landasan pacu jelas ya. Runway strip ini ada yang tahu nggak runway strip? Runway strip ini adalah rumput itu ya, rumput di kanan kiri runway. Itu sejauh 150 meter. Itu ada aturan kemiringannya, kemudian ada aturan konstruksinya dan sebagainya. Kenapa harus kuat konstruksinya walaupun hanya rumput? Kira-kira kenapa? Logis aja itu kan. Kenapa ini harus runway strip itu menjadi fasilitas juga, tidak hanya sekedar tanah terus ditanami rumput. Ada yang bisa pendapat? Runway strip itu di sebelah kanan kirinya runway ya. Jadi runway strip itu sebagai fasilitas keamanan juga, di mana kekuatan tanahnya tersebut bisa memfasilitasi apabila ada pesawat yang jatuh atau landingnya lewat, dia tidak rusak, tidak rusak. Makanya rumputnya juga ada ketentuannya. Kemudian RESA ya, RESA ini singkatan dari Runway and Safety Area. Ini konstruksi tertentu, namun bukan perkerasan, tanah biasa. Itu juga sama, fungsinya sama dengan runway strip. Cuman runway strip di samping-samping landasan, kalau ini di ujung-ujung. Lebarnya 2 kali lebar landasan minimal. Semakin lebar semakin aman ya, tapi diperkirakan 2 kali lebar itu pesawat sudah nggak terlalu jauh, misalnya harus
kebablas di situ. Nah, stop ini sebelum resa, kemudian clearway. Clearway ini terdiri dari stopway dan resa. Ini secara apa istilahnya, secara operasional. Kalau ini memang secara fisik ini ada bentuknya, ada bangunannya, ada konstruksinya. Landasan hubung jelas menghubungkan runway dan taxiway, landasan parkir, apron untuk naik turun penumpang di mana pesawat tersebut parkir. Marka dan rambu saya kira tahu semua ini ya. Marka itu yang marking ya, cat di landasan termasuk lampunya. Jadi kalau di landasan itu catnya harus putih, itu bermacam-macam marka sesuai dengan aturannya. Kalau yang di ujung landasan itu biasanya banyak itu garis-garis putih, banyak itu untuk touchdown namanya, untuk pesawat pertama kali landing. Kemudian tepinya itu biasanya putih, itu batas lebarnya runway. Di tengahnya itu putih juga dengan aturan tertentu, ada aturannya. Yang mengatur adalah regulator, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang saya sampaikan tadi. Kemudian Taman Meteo, fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca. Kalau ini untuk informasi kepada awak pilot ya, pada pilot terkait dengan rencana keberangkatan pesawat tersebut kemana. Misalnya contoh lagi kayak AirAsia yang dari Surabaya mau ke Singapura ya, itu kan kecelakaan ini kan katanya sih cuaca buruk ya, cuaca buruk. Nah itu kan terkait dengan adanya awan cumulus nimbus itu yang menghalangi pesawat. Itu Taman Meteo ini bisa dilihat setiap bandara ada. Di kantor Meteo di dekat kantor saya di Kemayoran. Tadi siapa tadi Mas apa ini? Jemput saya tadi. Dapat? Oh Calvin tahu itu tadi parkir di situ loh. Taman Meteo ini ya untuk ukuran tinggi curah hujan dan sebagainya. Nah, ini sekarang kan bisa fasilitas ini kepada yang terkait bisa diminta ini kepada kantor meteorologi untuk pelayanan kita yang terkait. Mungkin nanti kalau teman-teman teknik sipil ada yang tertarik misalnya mau membuat master plan badan udara gitu misalnya, itu sangat berhubungan dengan BMKG atau Meteo ini, karena akan menghitung nanti di pelajaran bandar udara itu ada arah landasan dan sebagainya, itu berkait langsung dengan kondisi meteorologi di mana bandara udara akan dibangun, arah angin dan sebagainya. Lanjut. Fasilitas sisi darat ya, ini teknik sipil semua ini. Jadi banggalah, senanglah dan sebagai orang teknik sipil yang memang kerjaannya itu semua fasilitas banyak, selalu ada teknik sipilnya. Ya kalau ini kan juga teknik sipil semua nih. Kalau ininya lebih arsitek ya, tapi konstruksinya kan sipil. Bangunan terminal penumpang jelas ya, ini kan sama dengan bangunan lainnya.
untuk tempat naik turun penumpang. Cuman untuk zaman sekarang dan kait dengan ketentuan pemerintah, bangunan terminal ini sekarang harus menggambarkan sebisa mungkin arsitektur lokalnya dari sisi budaya lokal, khususnya bangunan. Misalnya ya, ini sekarang untuk diketahui saja, ini teman-teman perhubungan bekerja sama dengan PT Propan, ada yang tahu ya? Propan itu cat, gitu, perusahaan cat, tahu ya? Propan. Pak Yuwono itu, beliau kita apresiasi kepada beliau karena beliau swasta, namun PT Propan itu sangat peduli dengan bangunan terminal kita. Beliau mengadakan sayembara bersama-sama perhubungan di Bandar Udara Alor di Nusa Tenggara Timur, itu disayembarakan khususnya kepada teman-teman arsitek ya. Kemarin katanya sih pesertanya hampir 100 lebih. Jadi temanya adalah terminal yang menggunakan arsitektur lokal, khususnya bentuk bangunannya. Syukur-syukur bisa juga bahannya yang di sana. Nah, ini akhir bulan ini pengumumannya. Sebelumnya PT Propan Group juga pernah mengadakan sayembara untuk terminal di Banyuwangi. Dan sudah dibuat, itu sedang dibangun kayaknya. Kargo jelas ini terminal untuk gudang ya. Jadi kalau nanti yang mungkin tugas akhir atau kerja bakti dan sebagainya, ini lebih terkait kepada tonase ya. Tonase sehingga kekuatan, karena kargo kan kita bicara ton ya, tonase. Nah, nanti kaitannya sama kekuatan daripada lantainya. Ini menara lalu lintas atau control tower, saya kira yang paling kelihatan di bandara ini karena paling tinggi ya. Itu fungsinya tadi itu ada 3. Dia mengontrol atau mengatur pesawat yang ada di apron, kemudian yang pesawat yang sudah take off dan sedang berjalan di angkasa. Kemudian bangunan operasional penerbangan ini katakanlah untuk bangunan yang terkait dengan pesawat, termasuk untuk kru pesawatnya. Jalan masuk ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan aksesibilitas yang 15 kilo dari bandara itu menjadi tanggung jawab pengelola bandara. Parkir kendaraan bermotor itu yang untuk yang di fasilitas darat. Depo pengisian bahan bakar pesawat udara. Ini yang tangki bahan bakar di setiap bandar udara ada. Namun bahan bakarnya yaitu yang khusus untuk pesawat, yaitu aftur ya. Kita sementara disediakan oleh Pertamina juga. Kemudian hanggar tidak semua ada hanggarnya, namun contoh yang paling ideal adalah di Soekarno-Hatta itu ada GMF ya, Garuda Maintenance Facility, itu punya Garuda, namun juga maskapai lainnya juga bisa menggunakan di situ. Bangunan administrasi perkantoran ini khususnya adalah pengelola bandar udara. Pengelola bandar udara yaitu Angkasa Pura atau perhubungan. Maka Rambu sudah saya sampaikan, Bimba juga sudah saya sampaikan tadi. Lanjut. Fasilitas penunjang saya kira jelas ya, ada perbegelan, ada gudang. Penginapan hotel ini merupakan penunjang, beberapa juga sudah ada. Kebetulan kalau Angkasa Pura 1 sekarang juga punya anak perusahaan namanya Airport Hotel. Jadi juga mengelola hotel di sekitar bandar udara.
toko ini yang ada di dalam terminal biasanya sebagai retail, restoran ada. Lapangan golf ini juga penunjang seperti di Soekarno-Hatta itu ada namanya Suwarna Golf. Di Bali juga ada. Lanjut. Nah ini kalau tadi kita bicara pengertian bandar udara dan yang terkait. Nah, sebagai gambaran bandar udara sendiri di Indonesia itu ada 299, terdiri dari bandar udara existing 237 dan 62 yang baru. Nah, secara keberadaan bandar udara, namun secara operator atau yang mengoperasikan itu ada 3 ya. Jadi Angkasa Pura I itu mengelola 13 bandar udara. Saya di situ. Saya dulu juga pernah di perhubungan, kemudian saya terus masuk Angkasa Pura. API 1 itu mengelola bandar udara yang wilayah Indonesia Timur, dari Semarang ke timur. Semarang, Surabaya, Solo, Jogja, Balikpapan dan sebagainya sampai dia itu Angkasa Pura I. Yang di bagian barat termasuk Soekarno-Hatta, Bandung itu AP2 13. Yang lain itu berhubungan udara. Kenapa yang 13 ini dikelola oleh Angkasa Pura? Karena Angkasa Pura itu PT ya, perusahaan kayak Garuda dan sebagainya. Walaupun BUMN bukan swasta. Nah kalau yang lain ini karena secara tingkat penggunaan atau pendapatan itu belum memenuhi secara perusahaan sehingga dikelola secara oleh perhubungan udara, tidak dikomersilkan, jadi untuk pelayanan saja. Nah ini terkait dengan lokasinya dan rencana pembangunannya. Jadi total kita ada 299 bandar udara. Lanjut. Nah ini dari 299 bandar udara tadi itu ada peran, fungsi, penggunaan hierarki dan klasifikasi masing-masing. Penggunaan bandara itu dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu internasional sama domestik. Kalau internasional itu melayani penerbangan internasional, misalnya dari Malaysia, Singapura, Australia. Kebanyakan ini memang yang paling banyak untuk penumpang internasional di Bali. Lebih dari 50%-nya itu penumpang internasional, banyak turis kan. Kalau domestik itu hanya untuk melayani domestik, itu dari sisi penggunaan ya. Kemudian dari hierarki itu ada namanya pengumpul dan pengumpan. Pengumpul itu ada primer, sekunder, tersier. Nah, ini nanti ada penjelasannya di berikutnya. Pengumpul itu maksudnya untuk bandara besar di mana dia akan bandara katakanlah Balikpapan itu penumpang di situ untuk melakukan penerbangan berikutnya. Manado misalnya itu juga mengumpan kepada pulau-pulau sekitarnya seperti itu. Jadi terkait dengan nanti tujuan berikutnya. Kemudian klasifikasi bandar udara ada 4C, 4D, 4E, 4F. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa semua ini mengacu pada aturan internasional. Nah, artinya 4F ini paling besar, 1A itu paling kecil. Sebagai gambaran 4F ini Airbus Boeing 380 sekarang itu 4F. 4 itu menggambarkan panjang landasannya, kemudian F itu terkait dengan fasilitasnya. Nanti ada penjelasannya. Lanjut. Nah, semua keberadaan bandar udara yang berjumlah 299 tadi diatur di dalam Undang-Undang
1 tahun 2009 tentang kebaraudaraan bagian kedua di dalam konteks tatanan kebaraudaraan nasional. Nah, kebaraudaraan itu ketika ini tatanan kebaraudaraan nasional merupakan menyangkut peran, fungsi dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Kemudian rencana induk baraudaraan nasional berisi kebijakan nasional baraudara, rencana lokasi, penggunaan dan seterusnya. Nah, kemudian juga terkait dengan ada bandar udara khusus sebagai kesiapan dari bencana yang kemudian bandara udara di pulau terluar yang selama Pak Jokowi ini benar-benar hal tersebut dibangun di pulau-pulau terluar. Lanjut. Nah, ini peran, fungsi, penggunaan hierarki klasifik. Peran ini maksudnya ini ya, uraiannya. Peran itu simpul dalam jaringan transportasi udara. Perannya bandar udara maksudnya. Simpul karena kan tadi kan merupakan titik simpul dari bandara ke bandara udara itu kan simpul gitu ya, simpul dihubungkan dengan yang lainnya sebagai pintu gerbang suatu daerah atau negara. Kalau Soekarno-Hatta kan bandar udara negara itu, kemudian pintu gerbang wilayah atau daerah, pembuka isolasi. Nah, ini perannya seperti itu. Jadi untuk pengembangan daerah sekitarnya. Nah, ini yang saya sebut tadi, rawan bencana dan sebagainya. Perannya seperti itu. Jadi kenapa di daerah yang rawan bencana harus ada landasan khusus atau bandara khusus? Karena kalau ada bencana, kita yang paling cepat kan pesawat. Nggak mungkin di sana udah perlu pertolongan cepat pakai kapal misalnya, kan lama seperti itu. Jadi selama tidak ada bencana ya tidak dioperasikan, namun kan harus standby, harus ada. Tempat alih moda transportasi jelas ya, dari moda transportasi darat, bis atau kendaraan umum atau taksi atau kendaraan pribadi atau kereta, ya kan, beralihnya kendaraannya kan di situ, beralih dari kendaraan darat ke pesawat udara, artinya di situ. Pendorong industri jelas ya, di situ biasanya ada kawasan industri yang memperkokoh kawasan Nusantara jelas. Fungsi dari si pemerintahan dan pengusahaan. Nah, ini tadi dari si pengusahaan sebagai operator berorientasi pada pengusahaan, makanya diatur secara komersial dalam hal ini adalah PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II yang masing-masing mengelola 3 pasangan udara. Selebihnya dari itu adalah pemerintahan masing fungsinya, yaitu perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di lokasi bandara sebagai regulator. Jadi di sana ada namanya otorita bandara dan juga regulatornya adalah Dinas Perhubungan masing-masing kota atau daerah yang ada bandar udara. Lanjut. Penggunaannya ini tadi ada yang internasional, ada domestik. Klasifikasinya terkait dengan pelayanan, kemampuan bandar udara, dalam hal ini jenis pesawat udara terbesar dan jumlah penumpang. Nah, ini kata kuncinya di sini. Jenis pesawat udara terbesar yang akan ke sana, tentu fasilitas landasannya juga disesuaikan, juga terminalnya. Kegiatan operasional terkait dengan tingkat pelayanan lalu lintas udara, ADC, APP, ACC. Nah, ADC ini Aerodrome Control ini tugas operasional yang melayani pergerakan pesawat di apron, yang udah mendarat, yang mau ke apron. APP-nya akan tinggal landas, approach, tinggal landas maupun mendarat. Kemudian ACC ini yang antar bandar udara. Lanjut. Nah, ini hierarki sesuai PP ini dari Tata Ruang Wilayah Nasional. Nah, ini yang tadi yang disebut bandara hub pengumpul atau spook. Nah, kalau bandar udara kalau udah melayani penumpang sudah sama dengan atau di atas 5 juta penumpang per tahun, itu
namanya skala pelayanan primer. Kemudian dan seterusnya, kalau antara 1 sampai 5 itu sekunder, kalau di atas 500.000 sampai 1 juta itu per tahun ya, itu namanya tersier. Ini nanti akan terkait dengan jumlah penumpang akan terkait dengan besarnya apa. Kira-kira korelasinya penumpang ini ke fasilitas apa di bandara. Ini kan penumpang ya, ke terminal, karena kan penumpang dilayani di terminal ya. Kemudian kalau terkait dengan landas besarnya pesawat adalah apron dan landasannya termasuk taxiway-nya. Nah kalau di bawah 500 sih masih bandara kecil, spook. Jadi misalnya di bandara pulau-pulau kecil itu sekitar Manado itu banyak, Ambon, nah itu bandara pengumpan yang bandara kecil. Biasanya ini dengan pesawat ATR yang baling-baling gitu, yang kapasitasnya 40 orang atau 72 orang. Lanjut. Ini kebijakan nasional bandar udara. Ini ada bandar udara open sky terkait sama MEA ya, masalah ekonomi ASEAN. Ada 5 yang sudah ditetapkan. Bandar daerah rawan bencana yang saya sampaikan tadi, seperti kemarin itu kan Aceh itu kan rawan tsunami dan gempa. Mungkin di mana ini ada penentuannya yang mana sebagai daerah rawan bencana, dan daerah terisolir itu untuk terkait juga dengan ini pengembangan wilayah terisolir, daerah perbatasan. Ini maksudnya perbatasan dengan negara lain, misalnya kayak di Kalimantan Utara kan ada Malaysia ya, di Irian ada Papua Nugini. Dan bandara di daerah ibu kota provinsi jelas bandara Jama, bandara internasional, dan ini yang punya wilayah koridor ekonomi. Lanjut. Ini distribusinya. Jadi posisi atau lokasi bandar udara sesuai dengan yang ada sekarang. Contoh ini Cengkareng itu di sini, di Bandung, ini Semarang, ini Semarang, ini Jogja, sama di situ. Oh ini terkait dengan Jogja sama Solo, dan ini namanya yang bandara yang dipakai bersama dengan militer seperti Halim dan sebagainya, itu namanya enklas sipil. Enklas sipil itu dipakai bersama secara komersial dan secara pertahanan. Dalam hal ini TNI Angkatan Udara dibolehkan dan ada surat keputusan bersama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertahanan. Lanjut. Nah ini yang ASEAN saya tadi terkait dengan MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ditetapkan 5. Artinya bandara ini menjadi pintu masuk dari dari maskapai bandara se-ASEAN dengan aturan tertentu. Terletak di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi yang didatukan adalah Kuala Namu, Medan, Soekarno-Hatta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Dan yang 1-2 ini oleh Angkasa Pura II, 3-4-5 ini Angkasa Pura I, sesuai dengan pembagian wilayah operasinya. Lanjut. Nah ini tadi terkait ASEAN Open Sky. Bentuk liberalisasi angkutan udara, kapasitas dan fungsinya tidak terbatas telah menjadi komitmen Bank Negara tahun 2003, namun menjadi komitmen kemarin per 1 Januari kemarin ya.
perhubungan udara menjadi satu sektor prioritas yang dinilai paling mudah untuk mewujudkan konektivitas di ASEAN. Perhubungan udara juga menjadi mendorong sektor lain seperti perdagangan dan pariwisata. Jadi kan tujuh layanan itu adalah termasuk pariwisata salah satunya dan perdagangan dalam rangka pasar bebas di ASEAN. Nah, yang fasiliti langsung bandara-bandara mana ya, 5 bandara tadi itu. Lanjut. Nah, ini gambaran aja. Ini Soekarno-Hatta. Kalau tadi saya sampaikan bahwa ada DLKR, nah ini batasnya. Ini pagar di sini namanya lingkungan kerja, di mana orang tidak boleh masuk kecuali ada izin. Kemudian parkir ini menjadi fasilitas landset tadi ya. Nah, terkait dengan DLKP, daerah lingkungan kepentingan, itu 15 kilo dari pagar ini itu menjadi daerah lingkungan kepentingan bandar udara. Jadi kalau macet dan sebagainya itu sudah artinya bandar udara harus membantu kelancarannya harusnya. Ini gambarannya ya, ini runway 0725, ini yang 0725. Ini panjangnya 3.600 meter kali lebar 60 meter. Jadi panjangnya runway 3,6 kilo. Ini parkir motornya kapasnya 3.500 slot, mobil 4.500. Nah, ini kapasitas terminal tadi itu kita bicara terkait dengan hub and spoke tadi. Ini pasti hub karena yang hub tadi kan di atas 5 juta. Ini kan udah terminal 1 aja 9 juta. Apalagi dijumlahkan jadi 22 juta penumpang. Kargonya, kapasitasnya 1,9 ton. Untuk diketahui, sekarang kita lagi bangun terminal 3 itu untuk kapasitas 25 juta penumpang juga. Jadi untuk menampung dari kapasitas secara demand memenuhi jumlah penumpang dari yang existing sekarang ditambah yang pengembangan. Kapasitas apron-nya ini ya. Jadi ini T1 apron-nya ini nih. Ini kan terminalnya. Ini apron-nya 38 aircraft. Kemudian ini teman-teman sipil ini pasti kuliah PJN, ACN ini sama dengan jalan raya. Jalan raya, cuman kalau di runway kan elemennya adalah pesawat. PJN itu Pavement Classification Number. Ukurannya fungsi daripada R itu rigid. Rigid itu artinya betonnya landasannya terdiri dari beton. Kalau F itu fleksibel, kan ada bandara masih dari aspal dan sebagainya. T ini cara pengukurannya. D ini terkait dengan subbase tanahnya. Kemudian W ini terkait dengan tekanan ban pesawat. Lanjut. Ini juga sebagai gambaran aja. Sekarang ini udah ada nggak yang landasan ini? Belum ya. Jadi sekarang kan Soekarno-Hatta itu kan baru hanya 2 runway tadi kan. Nah, secara master plan ini grand design-nya seperti ini. Nah, ini sekarang kan sudah dipenuhi pabrik industri kayak gitu. Ini juga mau bangun ini juga udah susah. Nah, ini kembali lagi peraturan ya, semua ada aturannya ya. Jadi mungkin peraturan kita yang kurang ketat sehingga seharusnya ini untuk master plan bandar udara yang harus dibangun, karena penumpang itu kan
pasti tambah tahun tambah jumlahnya kan, perkembangan PEX maupun pesawatnya dan sebagainya. Sehingga pasti tambah lama tambah perlu landasan banyak, perlu kapasitas banyak dan sebagainya. Seperti Heathrow di Inggris kalau nggak salah malah udah 5 landasan. Nah ini memang menjadi perhatian kita masalah peraturan dan konsistensi penggunaannya. Lanjut. Ini juga masih gambaran Soekarno Hatta. Ini terminal yang lagi dibangun sekarang. Kapasitasnya 350.000 meter persegi dengan kapasitas 25 juta penumpang. Jadi kalau dijumlah dengan existing tadi kan 22 plus 25 jadi 47. Lanjut. Ini sama. Ini apronnya nanti seperti ini. Terminalnya juga untuk ini. Lanjut. Nah ini yang MRT yang akan masuk komuter. Jadi alih moda transportasi tadi itu yang tadi sempat kita sampaikan juga bahwa alih orang dari kereta atau dari mobil beralih kepada penumpang sebaliknya. Ini sudah suatu keharusan. Kalau di Kuala Lumpur itu kan sudah ada ya terminal keretanya, stasiun kereta dan sebagainya. Nanti Soekarno Hatta yang baru juga seperti itu. Nah ini Medan malah mendahului karena dibangun kemudian. Ini sudah ada jalan keretanya kan sekarang. Ini jalan keretanya. TC Tower tadi, ya ini sedikit kami sampaikan, ini luasnya 136 meter. Kemudian mungkin ada yang pernah dengar namanya Aerotropolis atau Aerocity dan sebagainya, itu adalah kegiatan bandara untuk menunjang sekitarnya. Aerotro itu ada bukunya itu di Gramedia. Memang bandara di luar negeri sekarang trennya ke sana. Kalau dulu bandar udara itu hanya sebagai bagian daripada kota, seperti terminal kereta, stasiun kereta atau terminal bis ya dulu. Kemudian di situ ada bandar udara di mana ada sebagai tempat pesawat yang di situ, ya kan. Tetapi sekarang trennya dibalik bahwa keberadaan bandara itu akan meng-create perekonomian sekitarnya, itu namanya aerotropolis. Jadi kalau kita bangun bandara dengan direncanakan di situ nanti ada apartemen, hotel, mall dan sebagainya, perkantoran, industri, itu akan menjadi pengembangan potensi ekonomi wilayah. Itu namanya aerotropolis. Kuala Namu karena lahannya udah siap, konsepnya nanti akan seperti itu. Lanjut. Nah ini yang tadi sedikit kita ulas juga, pentingnya arsitektur, teman-teman, arsitektur. Nah ini kan bangunan ini ya, bangunan setempat ini. Kayak yang ada yang Bali ya, yang kayak balai kulkul misalnya, balai kulkul yang buat pengamanan itu, kayak Batu Gaga dan sebagainya. Itu justru menjadi ikonnya Bali. Nah ini ada cerita, kebetulan yang alhamdulillah saya juga ikut kesempatan ikut membantu. Kalau desainnya memang dari konsultan, namun yang sebagai ownernya kan kita Sabura waktu itu. Saya di sana. Kita udah bangun, kita udah buat desain katakanlah macam A gitu. Namun yang punya daerah ini kan Bali. Tetap kita presentasi dengan gubernur dan timnya. Ya, bagus sekali masukannya. Jadi mereka sebagian besar
bukan menolak pembangunannya, tapi menolak sisi arsitekturnya, sehingga dirubah total untuk semaksimal mungkin membangun dengan gaya arsitektur Bali. Nah itu kita sangat apresiasi sebagai orang Indonesia ya, karena kan kita budayanya banyak dan fungsi bandara udara itu juga first impression. Jadi misalnya kita ke mana, katakanlah ke Bali lah contohnya, itu kita udah langsung tahu Bali itu kayak gini, jadi udah miniaturnya gitu. Ke Jogja, makanya dulu Soekarno-Hatta itu pernah juga dapat penghargaan internasional karena arsitekturnya unik. Dia mengejawantahkan arsitektur dari seluruh Indonesia. Kolomnya itu kan dari Jogja kalau nggak salah, kemudian kayak ada yang Balikpapan dan sebagainya. Jadi beberapa arsitektur lokal terpadu di dalam Soekarno-Hatta sebagai bandara negara. Nah kalau misalnya kayak Balikpapan, Bali dan sebagainya, minimal dia bisa menunjukkan arsitektur lokal. Lanjut. Nah ini bentuk dalamnya ya, bentuk terminalnya. Ini kan bangunan khas Bali. Kemudian bangunan juga. Lanjut. Break, udah. Oh. Oh yang itu, yang KKUP. Nah ini mungkin yang terakhir ya. Ini gambaran KKUP tadi yang saya kira penting. Namanya aja Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. Nah, dari data operasional di seluruh dunia itu kecelakaan pesawat itu kebanyakan ya pas mau landing atau mendarat. Nah itu bisa dari salah satunya adalah obstacle limitation. Jadi kalau di Indonesia namanya KKUP, kalau aturan internasional namanya ULC, Obstacle Limitation Services. Sama aturannya. Jadi yang 150 meter itu di yang ungu ini, yang ungu ini apa, biru ya, biru. Nah ini namanya kawasan di bawah permukaan horizontal luar. Ini yang tadi ini teguh 150 meter maksimal. Jadi nggak boleh ada ketinggian lebih dari 100 meter. Ya ditabrak nanti bisa. Ya nggak boleh terjadi kan, bukan ditabrak ya, harus dihindari. Dan bukan harus dihindari, bangunannya yang harus salah kan gitu. Karena pesawat itu approach-nya kan sudah tertentu, sudutnya tertentu, ketinggiannya tertentu. Kalau sudutnya salah terlalu besar, seharusnya landasnya di sini, dia bisa ke sini kan gitu kan. Nah kalau di sini juga terlalu rendah, dia juga nanti bisa kebablas dan sebagainya. Ini aturan paling yang harus diikuti secara internasional. Aturan utamanya di ICAO tadi, International Civil Aviation Organization. Nah ini ada beberapa yang memang mungkin waktu itu saya nggak tahu udah terbangun atau memang terpaksa harus dibangun dan masih ada kendala. Salah satu contoh adalah Bandung ya. Pasti banyak yang sering ke Bandung kan. Itu ada namanya gunung apa itu yang sebelah
sebelah kalau kita masuk sebelah kiri itu sebenarnya obstacle. Nah, sehingga pesawat itu katakanlah gunungnya di sini, ini dia lebih banyak dari sini. Obstacle itu apa namanya? Waktu itu kalau nggak salah ini kan masih bandara kecil ya, bandara mungkin waktu itu masih buat helikopter dan sebagainya, sehingga yang hal seperti itu nggak terlalu ini. Tapi setelah menjadi bandara komersial itu harus diatur KKOP. Nah, padahal kalau ada gunung itu kan memang alam ya, kan gitu nggak bisa dibongkar. Akhirnya apa? Kebijakannya setiap pilot harus tahu bahwa itu ada gunung, namanya to airman. Karena dari seluruh maskapai apapun seluruh dunia akan mendarat di Bandung. Nah, ada lewat dikit gitu, 150 berapa gitu. Lanjut. Nah ini namanya gunungnya. Ini contoh Bandung ini, makanya itu. Dia masuk di sini nih, masuk di sini 100. Ini kan tadi saya bilang yang gunungnya dari 150 meter. Ini ada lewat dikit. Tapi gimana mau kelas gunung kan gitu. Ini contoh ekstrimnya seperti itu. Namun alhamdulillah sekarang kan masih harus selamat dong, kan ini menyangkut nama manusia ya, karena udah diumumkan, semua pilot sudah tahu, termasuk para penerbang yang akan mendarat di kebetulan ini kan bandara militer juga nih dengan Auri. Udah ya kayaknya, udah ya? Lanjut, masih ada? Udah kan? Sudah? Ya demikian teman-teman dan ibu, gambaran pengertian daripada bandar udara, khususnya fasilitasnya yang terkait dengan teman-teman sipil. Memang yang membatasi hanya waktu ya, sebenarnya sesuai dengan tema yang kita ambil, bandar udara dalam konteks transportasi. Nah, itu menjadi pengetahuan awal daripada peran bandar udara itu bagaimana sih kan gitu ya, terkait dengan sistem transportasi lainnya. Nah, kemudian terkait dengan dalamnya bandar udara itu sebenarnya ada atau teman-teman sipil ini ya lebih tahu, karena ya tidak terlepas dari konstruksi beton, konstruksi jalan raya, drainase, ya semua fasilitas-fasilitas umum secara teknik sipil yang sudah atau sedang kita pelajari atau nanti menjadi tugas saya dan sebagainya, menjadi kerja praktik dan sebagainya. Nah, terkait dengan bandar udara sendiri itu adalah sebenarnya kita juga secara fasilitas bicara teknik sipil, arsitek, kemudian elektronika dan sebagainya, secara secara material bangunannya atau fasilitasnya ya. Namun terkait dengan operasionalnya kita banyak. Di sini ada teknik industri, Bu. Nah, teman-teman teknik industri itu sebenarnya tertarik juga karena terkait banyak dengan ilmu teknik industri. Jadi antrian, kemudian pemodelan sistem, kemudian simulasi dan sebagainya. Jadi lebih ke sana nanti, karena bagaimana dia mau turun kalau di bawahnya masih ada antrian dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih operasi yang paling efisien dan sebagainya itu terkait simulasi dan sebagainya dan pemodelan. Jadi semua akan terkait. Namun kalau teman-teman memang sebagian besar memang dari sipil ya benar, karena memang fasilitasnya adalah semua sipil ya, dari sipil landasan, sipil pagar seperti itulah. Nah, terkait dengan pendalamannya, bagaimana nanti struktur landasannya, kemudian hanggar dan sebagainya, kemudian civil treatment dan sebagainya, itu bagaimana kita mendesain landasan, kenapa harus panjang sekian dan sebagainya.
kekuatan skin dan sebagainya itu kan semua terkait sama fungsi daripada pemakainya adalah pesawat. Itu nanti bisa didalami lebih lanjut. Kalau memang nanti ada program lain, insya Allah kami bisa sampaikan, siapkan. Namun yang sesi ini ya dengan segala kekurangannya ya sebatas ini, minimal tahu posisi peran bandar udara dalam rangka sistem operasi nasional. Demikian saya kira saya sampaikan waktu kepada MC-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Hartoni. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh moderator kita, Saudara William Sanjaya. Untuk Bapak Hartoni serta Saudara William Sanjaya, saya persilakan untuk maju ke depan. Oke, selamat siang teman-teman. Selamat siang menuju sore teman-teman. Halo? Masih semangat? Selamat sore. Selamat sore. Oke, perkenalkan dulu, nama saya William Sanjaya. Dan saya terima kasih tadi rekan saya Dion sudah memperkenalkan saya. Dan untuk kita punya waktu 30 menit ya. 30 menit untuk tanya jawab soal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hartoni. Tadi itu bagus, lumayan Pak, mantap. Saya dapat banyak hal, Pak untuk bandara dan sistem infrastruktur untuk peranannya dalam perhubungan pembangunan infrastruktur di nasional. Mungkin dari teman-teman dulu saya buka untuk sesi pertama, untuk tahap pertama dulu, 3 penanya saya buka buat teman-teman yang mau bertanya soal topik ini. 3 penanya. Boleh angkat tangan teman-teman untuk angkat tangan dan langsung berdiri untuk memperkenalkan. Nanti ada teman saya yang akan mengedarkan mic, yang sudah standby untuk mengedarkan mic. Ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung angkat tangan. Ya, boleh di sebelah sana. Yang baju biru tangan. Langsung. Baik, saya akan memberi pertanyaan. Sebelumnya Boleh kenali dulu namanya. namanya Yunan Christian Wau, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Tarumanagara. Pertanyaan yang pertama, maaf Pak, ada 3 pertanyaan Pak. Semoga ini nggak terlalu banyak. Yang pertama itu standar atau syarat-syarat pelayanan dikatakan baik dalam sebuah bandar udara itu seperti apa Pak? Selain aman, bersih, dan juga harus ada informasi yang jelas. Terus yang kedua, selama ini kan banyak kecelakaan yang terjadi Pak. Nah, apakah solusi dari PT Angkasa Pura untuk memberi solusi dalam kecelakaan seperti itu? Misalnya kayak Air Asia kan baru terjadi kecelakaan kemarin karena masalah awan cumulus, yaitu terbentuknya awan berbentuk titik beku sehingga pesawat itu nggak bisa melihat gitu. Nah, kalau kita lihat sendiri kan sebelum pesawat itu take off harus ada surat dari BMKG untuk memberi memberi informasi kepada pilot dan sebagainya. Nah, itu solusinya gimana Pak? Terus ada juga beberapa cek satu. tes 1, 2. Nah, ada juga beberapa kecelakaan seperti di Papua, kecelakaan pesawat Trigana Air itu kan karena faktor pegunungan di Papua. Nah, selama ini gimana Pak? Apakah ada solusi? Karena kalau kita lihat beberapa tahun belakangan, rata-rata kecelakaan itu adalah seperti itu juga gitu. Ada masalah karena faktor masalah pribadi, maksudnya dari faktor manusianya, mungkin kelebihan kapasitas dan sebagainya. Terus yang ketiga, mau nanya lagi Pak, apakah yang mempengaruhi
jumlah runway atau landasan pacu dalam sebuah bandara udara? Terima kasih. Oke, boleh kalian beri tepuk tangan teman-teman. Tadi siapa namanya? Dari Untar ya, Universitas Tarumanegara. Namanya siapa? Dengan siapa? Yuman. Yuman. Oke, saudara Yuman. Oke, tadi tanya soal standar syarat-syarat, PR dengan kecelakaan, dan apa yang jadi dasar faktor untuk perencanaan runway, Pak. Mungkin boleh langsung dijawab, Pak. Pak Yunan ya, Mas Yunan ya. Semester berapa ya? Semester akhir, Pak. Semester 1? Oh, akhir. Pertanyaannya bagus. Ini ya, apa? Tugas akhir, udah tugas akhir belum? Di Bandar Udara? Transportasi. Ambil Bandar Udara? Bukan, Pak. Kereta, light rail. Oh, kereta. Enggak, kalau ambil udara bagus, kita siap bantu gitu. Ya, enggak siapapun. Jadi kalau mungkin yang kerja praktek, kita fasilitasi di bandar udara kan. Kemudian mungkin kayak studi ekskursi, apalagi yang penelitian tugas akhir. Artinya kita mengharap dan sangat terbuka untuk penelitian-penelitian seperti itu. Pertanyaan empat-empatnya bagus dan semua memang kondisi kekinian ya, terkini. Nomor 1 itu standar pelayanan. Jadi betul sekali pelayanan itu berkorelasi dengan kepuasan pelanggan. Padahal pasar kita ya penumpang ya yang menggunakan fasilitas bandar udara. Nah itu di charge kan dengan Airport-Tech namanya, JP3, jasa pelayanan penumpang pesawat udara. Yang kalau dulu dipisahkan, sekarang udah gabung lagi dengan tiket seperti itu. Itu sebagai besar untuk pelayanan ya, kebersihan toilet, lampu dan sebagainya itu dari situ. Nah mungkin pertanyaannya adalah standar atau pelayanannya. Jadi pemerintah regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai aturan terkait dengan standar tersebut, meliputi beberapa komponen baik dari sisi fisik di lapangan maupun kayak wangi dan sebagainya, itu bukan fisik tapi yang terkait langsung lah dengan kebutuhan orang. Untuk kenyamanan. Nah, sebagai gambarannya adalah harus diatur bahwa di toilet tuh misalnya harus ada pewangi, sabun dan sebagainya. Kemudian ditambahkan dengan mungkin hiasan-hiasan yang bisa menarik penumpang senyaman mungkin, itu kenyamanan tadi intinya seperti itu. Nah itu udah diatur semua. Pak siapa tadi Mas? Pak Yuman. Itu pertanyaan yang bagus karena memang itulah concern kita. Jadi sebagai gambaran juga AP2 sekarang mungkin sering yang ke Soekarno-Hatta ya, yang paling besar itu sekarang justru mengurangi tempat retail atau restoran dan sebagainya, itu demi untuk pelayanan kenyamanan penumpang, untuk menunggu dan sebagainya. Karena di situ juga memang udah ada aturannya juga, komersil itu maksimal 25% dari seluruh area terminal. Kalau semua dijual
orang mau duduk juga susah dan sebagainya kayak gitu. Nah, sekarang kan udah mulai dikurangi ya kayak gitu untuk meningkatkan pelayanan sebenarnya. Terkait juga dengan AC itu juga ada standarnya, suhu tertentu, kebersihan pasti, kemudian hal-hal lain, misalnya sekarang Bali itu juga ada tempat mainan anak dan sebagainya. Nah ini kita bicara Indonesia ya, tetapi bicara internasional mungkin Mas Yuman tahu ya, Skytrack itu lembaga pemeringkat bandar udara setiap tahun, bandar udara maupun airline. Tahu nggak yang 2016 siapa yang dapat nomor 1? Bandara mana? Karena pelayanan tadi yang dibahas Pak Yuman tadi itu luar biasa pelayanannya, sehingga orang ke sana tidak merasa di bandara, kayak di hotel, maunya nggak terbang lagi kayak gitu, saking kerasannya. Seperti itu kan luar biasa. Indonesia belum ya, tapi mudah-mudahan menuju ke sana. Tapi yang di negara lain juga ada, dan di Asia. Kira-kira mana itu? Siapa? Betul. Changi Airport nomor 1 untuk ketiga kalinya kalau berturut-turut. Jadi iya, 2 atau 3 kali. Yang pasti tahun kemarin juga itu. Itu luar biasa. Asia loh, Asia. Pulau kecil kan bisa semuanya. Ya, tinggal niat kita aja kan. Dia di sana itu ada kolam renang Pak Yusman, ada mainan udah kayak mall aja, ada hotel, kemudian ada benar-benar dimanjakan gitu ya Pak? Ya dimanjakan, ada kayak taman burung, taman bunga, taman anggrek, seperti itu. Itu pelayanan tadi Pak Yusman. Jadi dan orang ya harus seperti itu kan, ini semaksimal mungkin. Itu terkait dengan standar. Dan yang nomor 2 itu dari Asia juga, Korea. Jadi yang Eropa ini kalah dengan pelayanan Asia loh. Jadi kita bisa sebenarnya. Kemudian kecelakaan yang terjadi, bagaimana peran API di sini. Contoh tadi adalah yang Air Asia lah. Bagus. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa di bandar udara itu ada tiga subsistem yang terkait. Bandar udaranya sendiri, airline sendiri, Air Asia dan sebagainya, Garuda. Kemudian ada juga air navigasi. Nah, itu pesawat setiap akan berangkat di briefing oleh teman-teman di darat, dalam hal ini operator sisi darat bandar udara. Kemudian setelah di atas dikontrol oleh teman-teman air navigasi. Jadi itu sudah instansi yang terpisah. Jadi ada bagian masing-masing. Angkasa Pura mengelola yang mana, yang bagian mana, navigasi juga. Nah, kemudian saya tentu bicara tidak. Jadi kita tetap menghormati, karena itu kecelakaan ya, kan semuanya ada bukti dari black box-nya itu ya. Kemarin kan sudah jelas, sudah diumumkan kalau nggak salah, sudah dideklar apa sebabnya dan sebagainya. Kalau nggak salah ya memang ada awan itu ya, awan ekstrim, kemudian bagaimana pilot menyikapi hal tersebut. Nah, kalau dari si bandaranya sepertinya udah clear, artinya kan dia berangkat sudah di tengah itu artinya. Nah, kalau di tengah itu air navigasi yang berhubungan, yang kontak antara pilot dengan
tower. Nah, dengan tower itu orang. Jadi memang tower itu di bandara, tetapi yang komunikasi ya teman-teman air navigasi ya. Nah, kemudian apa langkah-langkah API? Ya tentu kemarin kalau udah kecelakaan itu kan memang diaudit lah ya, diaudit total yang kira-kira menjadi penyebab dan sebagainya. Khusus untuk Juanda kemarin juga Pak Yunan bagus, tegas beliau terkait dengan teman-teman operasi di bandara. Juanda waktu itu juga ada yang faktor yang terkait yang mungkin saya nggak tahu persis ya, lolos gitu, dan dia langsung diganti yang bertanggung jawab, ya mungkin ada kelalaian dan sebagainya kayak seperti itu. Nah, hal itu memang langsung itu itu kan menyangkut nyawa manusia ya, kan memang rawan. Kalau di darat itu kan kecelakaan ya, tapi kalau di atas kan jatuh itu udah bisa dibayangin lah. Udah nggak ada harapan Pak. Seperti itu. Dari mujizat dari Tuhan. Jadi semua dilaksanakan sesuai dengan aturannya Pak Yusman terkait dengan kecelakaan tadi, dan memang bukti utama di black box sampai komunikasi pilot dengan di bagian towernya dan sebagainya, dan hal yang terkait dengan angkasa pura pun juga sudah ditindaklanjuti dengan sesuai dengan kadar kesalahannya gitu yang menyebabkan ini. Kemudian nomor 3 ini juga bagus pertanyaannya. Pemerintah dalam hal ini belajar dari itulah Indonesia ini ya, nggak tanggap sebenarnya kalau udah nggak aman-aman aja nggak terlalu menjadi perhatian gitu ya. Nah, yang Irian Papua itu memang lokasinya kan banyak gunung ya, banyak gunung, dan di sana banyak bandar udara. Kenapa banyak bandar udara? Karena untuk mencapai daerah terisolir, betul. Nah, itu banyak bandar udara kecil. Nah, ya itulah kemarin saya nggak ngikutin secara ini, karena kalau bandara di Irian itu yang dikelola Angkasa Pura hanya Biak Pak. Dulu ada penerbangan dari yang Biak itu sampai sekarang landasan terpanjang Biak, karena dulu dibangun mungkin zaman perang ya. Kemudian konstruksinya juga agak unik, dari batu karang Jepang ada yang bangun. Kemudian ya di Papua di batu karang gitu. Di batu karang. Dulu ada mungkin untuk pesawat tempur dulu kali ya. Nah, namun karena sekarang perkembangannya sepi, nggak terlalu ini. Nah, tapi katanya sih mau diaktifkan lagi yang untuk penerbangan komersial. Dulu kalau ke Amerika kita laksanakan, dia transit ke timur langsung ke LA dulu, Garuda dulu. Nah, terkait dengan yang pesawat tadi itu memang sekarang sudah, kalau terkait sama kejadian kecelakaannya itu kita hormati KNKT ya, yang katanya sih waktu mungkin saya nggak tahu persis, katanya sih penumpang terlalu banyak atau gimana gitu, nggak tahu ya. Saya tahunya seperti itu. Tapi terkait dengan itu regulator dalam ini Pak Yunan dan jajarannya sudah menambah atau mencanggihkan gitu ya. Jadi kalau sekarang misalnya peralatan apa yang harus dengan standar
pesawat apa, kebutuhan pesawatnya apa, itu dengan peralatan navigasinya sekian, itu lebih diperhatikan dan sekarang sudah diprogram untuk keselamatan penerbangannya lebih disiapkan lah di sana, disiapkan. Dan mohon maaf kemarin terkait yang di bandaranya pun, kalau nggak salah yang penanggung jawab utamanya juga langsung diganti. Ya harus seperti itu, harus. Ya bayangin kan nyawa orang, Jangan main-main. ya, nyawa tidak sampai korban jiwa pun ada kecelakaan juga pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu salah. Kalau memang itu kesalahan dari seorang ya dia harus bertanggung jawab. Gitu. Itu nomor 3, nomor 4. 3 sih Pak. Itu yang pertimbangan runway. Oh iya, yang menjadi konfigurasi itu tadi yang saya sampaikan paling akhir, banyak kepada teman-teman teknik industri nanti. Ada pemodelan sistem, ada simulasi, ada nanti, dan kebetulan saya dulu pas saya di studi S2-nya terkait dengan itu. Jadi kalau kita saya nggak ada teman teknik industri ya. Kalau kita belajar memodeling sistem itu langsung pikirannya ke sana. Jadi landasan itu yang memfasilitasi pesawat, ya kan? Artinya pesawat itu bisa mendarat di landasan, kekuatannya, landasannya itu berapa kan gitu, PCN tadi itu. PCN. Kemudian terkait sama terminalnya terkait sama jumlah penumpang yang diangkut. Kemudian apronnya juga seperti itu, lebarnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga peralatan seperti keselamatan penerbangannya juga kan gitu. Jadi kalau pesawatnya lebih canggih, yang mengatur di darat kan harus komunikasi kan, harus nyambung juga kan. Jadi juga ada teknologi yang berkembang dan sebagainya. Nah, konfigurasi juga terkait dengan simulasi tadi. Nah, sebagai pengetahuan dasar, Ibu tadi sudah ngomong bahwa kita bisa menentukan landasan itu arahnya. Misalnya kalau Soekarno-Hatta tadi 7 sama 26 itu kan artinya koordinat itu. Koordinat muka bumi, koordinat geografis. Sehingga kenapa dia 27? Karena arah anginnya itu yang menentukan. Jadi pesawat itu tidak boleh ada namanya angin samping. Angin samping itu dihitung ya, ada itu setiap buku bandar udara itu ada cara menentukan arah landasan. Kenapa Soekarno-Hatta tadi contohnya seperti itu karena anginnya itu paling banyak ya dari ujung-ujung runway gitu, ujung runway. Jadi kalau anginnya banyak dari samping, itu kan pesawat mau mendarat jadi oleng, jadi selip kan akhirnya seperti itu. Itu yang pertama, konfigurasi seperti itu. Kemudian, nah itu mungkin ada di ini ya, kalau mungkin nanti ada kesempatan lagi, saya akan menyampaikan yang seperti itu lebih detail. Konfigurasi tadi terkait pertama dengan arah angin dan sebagainya. Kemudian terkait juga dengan master plan. Master plan kan ini cuma 2 setelah Pak Soekarno-Hatta. Ada juga di luar negeri itu ada yang 3, ada yang 5 dan sebagainya. Itu kan semuanya pakai
perhitungan seperti itu. Nah, bagaimana faktor utama tadi angin tadi, yang selanjutnya adalah kecepatan di dalam mencapai apron-nya, di mana pesawat itu parkir dan sebagainya. Kemudian terkait lagi konfigurasi sama, misalnya kalau bandara besar pasti ada terminal kargo sendiri. Nah, bagaimana juga pencapaian antara terminal kargo dengan terminal dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah semua konfigurasi tadi itu tadi bisa dicapai oleh towernya itu. Ya idealnya di tengah ya, tapi tidak harus di tengah bersih. Tapi yang bersih operasional daripada pesawat yang di darat tadi, yang lagi taxiing atau mau ke runway, mau ke apron dan sebagainya, itu semua bisa terlihat dengan mata dari tower dan sebagainya. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi yang paling cepat, yang paling aman, rumusnya seperti itu. Amin, semuanya harus dihitung kan. Kira-kira seperti itu. Bagus pertanyaannya. Terima kasih Pak Yusman. Mudah-mudahan cukup. Kalau misalnya nanti penyelenggara kalau saya nanti ada email ya yang perlu mendalami atau tertarik, nggak apa-apa, email-emailan sama saya atau telepon boleh untuk membantu Untuk mungkin itu Pak, Iya. gali data Iya. lebih kali ya, Oh, untuk kita berdata. iya, bisa. Oke. Ya, kita sekali lagi berikan tepuk tangan loh buat Mas Yuman tadi sama Pak Hartoni. Ya, waktunya sudah diborong habis untuk 3 pertanyaan tadi. Jadi sudah habis ya waktunya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan soal standar operasional yang intinya diharapkan bahwa pelayanan dari Angkasa Pura II untuk di sektor bandara udara itu bisa memanjakan pengguna jasa. Sama yang tadi soal permasalahan problem itu harus sudah banyak hal yang dikoordinasikan ya dengan berbagai pihak terkait, dan konfigurasi dan simulasi tentang runway. Ya diharapkan ya jangan sampai yang kejadian-kejadian yang buruk-buruk, apalagi untuk mencapai profit yang besar itu kita mengorbankan keamanan. Jangan sampai kayak kasus-kasus yang seperti yang kemarin itu Pak, yang di 22 Maret kemarin tuh yang Brussels di Belgia itu, kasus itu bisa benar-benar wah, bisa ya kalau airport luar itu bisa dapat begitu ya. Oke, ya. Mungkin saya tambahkan dikit. Jadi kita namanya bandara udara yang melayani pengguna jasa ya. Pengguna Yang jasa. utamanya itu. Sebagai tambahan penjelasan, kita ada rumus di regulator di Kementerian Perhubungan itu namanya 3S 1C. S pertama itu safety, keamanan tadi. Nah, itu kalau ada bom berarti kan nggak aman, artinya kebobolan gitu. S yang kedua secure, keselamatan ya. Kemudian services, Safety, secure, services. Pelayanan tadi yang dibahas Pak Yunan. Kemudian plus C itu compliant itu taat aturan dari semua aturan yang ada. Terkait tadi misalnya pesawat belum waktunya berangkat atau telat, itu kan nggak taat aturan, termasuk telat kan gitu, dikomplain dan sebagainya. Tapi ke depan kenapa Singapura sudah jadi the best? Karena dia udah fokus kepada service tadi. Karena yang sebenarnya kan keselamatan sama keamanan sebenarnya emas, sudah keharusan menjadi jiwa penyelenggara. Sudah harus ada. Apalagi dengan peralatan dan sebagainya. Tapi kalau masih kecolongan ya itu ya ini ya
Tapi seharusnya fokusnya kita sekarang pelayanan tadi itu, sehingga bisa lebih memanjakan pengguna jasa kan gitu Pak. Iya. Mau renang, mau tidur, mau itu kan gitu, mau belanja apapun. Sampai lupa terbang, Pak. Seperti itu. Oke deh. Oke, kita sekali lagi berikan tepuk tangan dulu buat Pak Hartoni. Terima kasih Pak. Ya, saya serahkan lagi kepada rekan saya Dion. Oke, terima kasih kepada Bapak Tony serta Saudara William Sanjaya. Oke, untuk mengucapkan rasa terima kasih kami semuanya, maka kami akan memberikan sedikit kenang-kenangan kepada Bapak Tony berupa plakat yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Proftok hari ini, yaitu Kelvin Tungadi. Untuk Kelvin Tungadi, saya persilakan untuk maju ke depan. Oke, selanjutnya ada sedikit presentasi dari teman-teman mahasiswa Teknik Sipil Ukrida. Teman-teman ini akan mempresentasikan sedikit dari riset mereka yang telah mereka laksanakan selama 1 tahun dimulai dari 2015 kemarin. Untuk Saudara Theodorus serta Saudara Yoni Melvin, kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, selamat sore semuanya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami untuk mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Studi Analisa Kontribusi Kegiatan di Kompleks Terpadu Ukrida Penabur terhadap kapasitas ruas Jalan Tanjung Duren Raya dan Jalan Lejen S. Parman. Next. Ini latar belakangnya. Kita tahu di Jakarta ini sering terjadi macet, dan terutama di Jakarta Barat ini, di daerah kompleks terpadu Ukrida ini sering dikelilingi oleh pusat perbelanjaan, yaitu ya kita tahu ada Mall Taman Anggrek, Mall Central Park dan Citraland, dan juga ada pusat tempat tinggal, yaitu apartemen, contoh seperti apartemen Mediterania, apartemen Royal, dan yang lain. Latar belakangnya juga itu di kompleks terpadu ini ada juga sekolah BPK Penabur, yaitu sering menggunakan sarana mobil untuk antar jemput di kompleks ini, yang sering terjadi di kompleks Ukrida Penabur ini. Dan juga ada interaksi dari Jalan Lejen S. Parman, dan hambatan sampingnya itu di Jalan Tanjung Duren Raya seperti ruko-ruko di Jalan Tanjung Duren Raya, dan pedagang kaki lima, dan juga bajai-bajai yang ngetem di Tanjung Duren Raya ini. Next. Tujuan kami itu ada 3. Yang pertama, mencari derajat kejenuhan di Jalan Lejen S. Parman dan Tanjung Duren Raya. Kedua, ada mengetahui kontribusi kegiatan di kompleks Ukrida Penabur terhadap volume jalan Tanjung Duren Raya. Yang ketiga, mencari kebutuhan ruang parkir di kompleks ini. Next. Ruang lingkup penelitian ini yaitu survei dilakukan pada gerbang akses masuk dan gerbang akses keluar. Yang kedua, pengambilan data dari berbagai tipe kendaraan, yaitu ada 3, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor.
di Jalan Lejen S. Parman dan Tanjung Duren Raya. Yang ketiga, survei dilakukan saat meningkatnya volume lalu lintas. Selama masa kerja kami itu 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Peak hours kami itu di pagi hari itu ada dari jam 6 sampai jam 9 dan siang itu jam 2 sampai jam 5 sore. Ini adalah peta sekitar daerah kompleks Ukrida Penabur ini. Yang kita tahu di gerbang B itu pintu masuk kampus Ukrida ini, dan gerbang A itu pintu masuk juga, tapi khususnya untuk pejalan kaki. Di gerbang ini kita melakukan survei di kedua gerbang tersebut. Next. Ini juga ada gambar di lokasi saat pengambilan data di lapangan. Yang sebelah kiri ada di Jalan Lejen S. Parman dan sebelah kanan di Jalan Tanjung Duren Raya. Terlihat hambatan samping seperti bajai yang lagi ngetem, dan di Jalan Lejen S. Parman ada hambatan sampingnya itu pedagang kaki lima. Next. Next. Ini adalah flowchart kerja kami. Itu yang pertama tujuan penelitian, kedua survei langsung di lapangan di kedua jalan ini, yaitu yang pertama ada di Jalan Lejen S. Parman dan Tanjung Duren Raya. Di jalan kedua tersebut kita mengumpulkan data survei kapasitas, yaitu mencari volume di kedua jalan tersebut, dan yang kedua kita juga mencari volume kendaraan pribadi antar jemput siswa-siswi di SMK Penabur ini. Dan yang ketiga itu di kompleks Ukrida ini untuk mengetahui kebutuhan ruang parkirnya. Pengumpulan data itu di akses gerbang pintu masuk keluar di depan kampus. Next. Setelah pengambilan data, kami melakukan data dan analisis. Untuk sekedar informasi, untuk yang belum mengambil teknik jalan raya, analisis ini berdasarkan MKJI. Apa itu MKJI? MKJI adalah Manual Kapasitas Jalan Indonesia. MKJI ini memuat kita untuk mencari derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan adalah seberapa banyak sih harusnya kendaraan dapat dimuat dalam satu ruas jalan tersebut. Nah, dalam MKJI ini kita tinggal mengambil beberapa kriteria yang terdapat dalam MKJI. Seperti yang paling atas, CO. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas yang dapat ditampung oleh jalan tersebut. Salah satunya CO, FCW, dan lain-lain. Setelah kita mengambil semuanya, kita mendapat kapasitas yang seharusnya dapat ditampung, yaitu 4.594 kendaraan. Dan dari data yang kita dapat, kendaraan terbanyak yang pernah melaju pada jalan itu adalah 8.394, di mana derajat kejenuhannya adalah 1,827. Sama seperti cara pengolahan data, Jalan Lejen S. Parman, Jalan Tanjung Duren Raya juga sama memakai MKJI dan didapatkan derajat kejenuhan sebesar 0,987. Next. Nah, berikut data dan analisis. Total kendaraan kita memakai peak hour dari jam 2 sampai jam 5 dan jam 6 sampai jam 9. Dikarenakan peak hours ini adalah jam pergi kerja dan pulang kerja, di mana kita mendapatkan perbandingan jenis kendaraan, total kendaraan pada jam peak hour tersebut. Next.
Nah, ini adalah volume Jalan Ledjen S. Parman selama 6 hari, yaitu dari Senin sampai Sabtu, di mana didapatkan jam kendaraan yang melewati Jalan Ledjen S. Parman terbesar adalah 8.394 kendaraan. Next. Ini merupakan volume dari kendaraan dari Jalan Tanjung Duren menuju Jalan Ledjen S. Parman. Next. Ini adalah Ledjen S. Parman menuju Tanjung Duren, sebaliknya. Next. Ya, ini analisis volume parkir mobil. Dapat dilihat puncak maksimumnya itu ada di warna biru, dapat dilihat di slide ini, hari Senin pada jam 3 sore sampai jam 4 sore, dimana itu adalah anak pulang sekolah SMK Penabur. Next. Oh iya, oh iya, yang lain horizontal ini yang 110 itu kapasitas SRP, satuan ruang parkir mobil di Ukrida ini, yaitu sebesar 110 SRP, satuan ruang parkir mobil, satuan ruang parkir. Next. Ini adalah volume parkir motor di Ukrida, yaitu volume yang paling maksimum itu ada di hari Kamis jam 2 sampai jam 3, di mana SRP-nya itu ada 235 satuan ruang parkirnya, jadi udah melebihi 100 kali lipat parkirnya. Next. Dari data yang tadi dia ambil, kita membuat persentase parkir mobil, di mana jam tersibuk atau jam terpenuh parkir berada pada jam 3 sampai jam 4 sore yang sudah tadi dijelaskan adalah dengan kelebihan sebesar 139,09%. Bila dihitung melalui rumus, kebutuhan parkir yang seharusnya ditambahkan adalah 43 SRP kendaraan ringan. X. Nah, sebaliknya untuk persentase parkir motor itu sudah jauh melebihi kapasitas, hampir 2 kali lipat atau 190,21%, di mana dibutuhkan 212 satuan parkir sepeda motor yang baru. Next. Nah, ini kita melihat berapa persentase kegiatan Ukrida dalam mempengaruhi ruas Jalan Ledjen S. Parman dan Tanjung Duren. Dapat dilihat paling besar adalah di persentase kontribusi total kendaraan adalah 20% pada hari Jumat jam 2 sampai jam 3. Next. Nah, dari tujuan yang kami punya, kami mendapatkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah derajat kejenuhan pada Jalan Ledjen S. Parman adalah 1,827 atau kelebihan 82,7%, sedangkan Tanjung Duren adalah 0,987, di mana pada SNI adalah yang sebaiknya jalan punya derajat kejenuhannya adalah di bawah 0,85. Untuk kebutuhan ruang parkir sendiri, penambahan ruang parkir untuk sepeda motor adalah 212 dan mobil adalah 43. Dan kontribusi kendaraan ringan terbanyak sebesar 25,97 pada hari Jumat peak hours jam 2 sampai jam 3 sore, sedangkan untuk kontribusi sepeda motor terbanyak adalah 22,57 pada hari Selasa dengan peak hours jam 4 sampai jam 5 sore. Dari kesimpulan dapat, kita memberikan saran-saran untuk Ukrida ataupun untuk pemerintah. Salah satu contohnya adalah next. Yang pertama adalah memberikan peraturan untuk Jalan Ledjen S. Parman dan Jalan Tanjung Duren Raya. Ini untuk pemerintah, di mana kelebihan kapasitas untuk Jalan Ledjen S. Parman sudah 82%.
Nah, kita di sini bisa memberikan peraturan-peraturan khusus. Contohnya tidak boleh terdapat sepeda motor di Jalan Lejen S. Parman pada jam-jam tertentu. Seperti itu. Yang untuk saran kedua adalah untuk membuat lahan parkir vertikal atau lahan parkir gedung, atau membuat larangan masuk bila parkir sudah mencapai kapasitas maksimum, bila sudah mencapai 212 SRP. Next. Berikut riset dari kami. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya akan ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Saudara Kevin Mili Christian selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Kristen Krida Wacana. Sekian liputan hari ini, saya Nancy Angelika melaporkan dari Ukrida TV.